orang dewasa. Apabila Anda sudah mengalaminya, jangan tunggu lama-lama, karena penyakit ambeien sangat berbahaya bagi kesehatan Anda. Ingat, sebesar apapun benjolan ambeien Anda, insya Allah dapat kami sembuhkan dalam waktu singkat. Dan apabila Anda ingin menyembuhkan penyakit ambeien yang Anda derita tanpa operasi, segera datang dan berobat ke Klinik Herbal Ambeien yang ada di depan Rumah Sakit Umum Kota Nganjuk. Kami menggunakan obat-obat herbal yang sangat ampuh untuk menyembuhkan penyakit Anda sampai tuntas ke akar-akarnya. Dan sudah banyak pasien yang sembuh di tempat kami tanpa operasi. Bagi kaum wanita, jangan ragu-ragu karena ditangani langsung oleh Ibu Maulida. Alamat praktek Klinik Herbal Ambeien, Jalan DR Sutomo, Kelurahan Bogo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Lihat papan nama Klinik Herbal Ambeien depan Rumah Sakit Umum Kota Nganjuk. Buka tiap hari dari jam 8 pagi sampai 6 sore. HP 081 391 911 314. Ingat, kesehatan Anda lebih berharga daripada kekayaan. Belanja apa, Nduk? Aku belanja bayam, jeroan, cumi-cumi, Mbah. Iki ngono wis tak olah, jenengan yang dahar lho, Mbah. Kowe iki aja gita-gita lho, Nduk. Mbahmu iki duwe asam urat karo kolesterol. Ra ngrasakno awakku lara, pegel-pegel kabeh. Gringgingen sendi-sendine Mbah iki aboh tur ya lara kabeh iki lho, Nduk. Lho, Mbah. Ngono kuwi aja dimbeno to, Mbah. Supaya bisa dahar-norno, Mbah. Ndang diobati. Hati-hati lho, Mbah. Asam urat karo kolesterol kuwi nek gak ndang diobati iso nggarai gagal ginjal, darah tinggi, diabetes, jantung, stroke, lan liya-liyane lho, Mbah. Alah, malah ngeden-ngedeni. Lah dikandhani kok. Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti bisa Anda dapatkan di Ersal FM Nganjuk atau di apotek-apotek Kabupaten Nganjuk dengan harga Rp120.000 atau Anda bisa menghubungi telepon juga WA 082 140 905 876 atau di 081 230 411 771. Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda. Disiarkan dari Jalan Merdeka nomor 21 Nganjuk. 105.3 Ersal FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Nganjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mirsa 105,3 Radio Ersal FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Nganjuk. Dari Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Jalan Merdeka nomor 21 Nganjuk. Mirsa, di malam hari ini hadir Ira menemani Mirsa hingga jam 10 malam nanti di agenda 24 Oktober 2020 dan juga di malam hari ini Mirsa, yaitu adalah Hari Dokter Nasional. Ini selamat Hari Dokter Nasional buat dokter di Kabupaten Nganjuk, terutama juga seluruh Indonesia. Begitu luar biasa pengabdian seorang dokter, para medis begitu ya. Apalagi di musim pandemi COVID-19 ini. Selain itu Mirsa, hari ini Ira akan langsung menghubungkan buat Mirsa, beliau seorang dokter. Beliau adalah Dr. Dian Ratih Kamala Devi gitu, dan juga dokter umum di
unit kerja Puskesmas Bagor. Nanti kita akan menghubungkan kepada beliau. Kita akan bertanya kepada beliau di Hari Nasional Dokter ini begitu. Ya, mirsa di malam hari juga saya buat kawasan Nganjuk dan sekitarnya. Untuk mirsa di malam hari juga bisa bergabung dengan Ira baik di 081 230411771 di malam hari ini. Oke, kita sudah terhubung kepada beliau. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dokter, selamat malam, dokter Dian. Oke, selamat malam. Iya, dokter di malam hari ini lagi nggak sibuk ya, dok ya? Insya Allah enggak. Alhamdulillah. Iya, dokter, di hari ulang tahun dokter nasional dan juga di malam hari ini bersama 105,3 Radio Ersal ini dokter berbincang sedikit sama dokter Dian begitu. Boleh ya, dok ya? Boleh, dengan senang hati. Iya. Dokter, di hari dokter ini nasional begitu dan juga adanya COVID-19, dok. Ini kita tuh pengen bertanya sama dokter. Tantangan sebagai seorang dokter untuk masyarakat itu apa sih, dok, menurut dokter Dian begitu? Kalau menurut saya sih, dan mungkin banyak ya dokter, teman-teman dokter saya, teman-teman sekolah saya itu bahwa tantangan dokter untuk masyarakat Indonesia itu sebenarnya adalah bisa melalui pandemi. Pandemi ini dengan mewujudkan gaya hidup sehat. Jadi itu yang paling kami merasa bagaimana sih mengedukasi masyarakat kita, itu aja. Oh gitu, jadi sulit ya, dok, iya. Masyarakat itu untuk melakukan mungkin 4 sehat 5 sempurna makanannya, terus menjaga kekebalan tubuh dengan olahraga gitu ya, dok ya? Iya, termasuk sulit ternyata. 10 tahun saya berinteraksi dengan masyarakat, ternyata yang memang mengedukasi itu termasuk yang lumayan sulit daripada mengobati. Oh begitu ya, dok ya. Dokter, di malam hari ini sebelum kita berbincang lebih banyak, dok, mungkin dokter pengen menyapa mirsa semuanya di kawasan Nganjuk dan sekitarnya. Monggo, silakan, dok. Selamat malam untuk pendengar RSL ya, pendengar yang terima kasih atas undangannya, Mbak Ira. Kemudian semoga masyarakat Nganjuk ini tetap untuk sehat, tetap berupaya untuk sehat, kemudian tetap menjaga 3M ya. Di masa pandemi ini tetap disiplin menjaga 3M itu sehingga kita bisa melalui masa pandemi ini dengan baik gitu. Oh gitu. Ibu berkata 3M gitu ya, dok ya? Iya. Oke, 3M dari siapa aja, dok? Kita pegang. Dokter itu ya, mungkin semua sudah pada tahu banyak sebenarnya di radio kah, di televisi kah, di internet kah, apalagi sekarang masyarakat kan melek media sosial ya, medsos itu banget pasti yang 3M itu pasti udah tahu, udah kenal. Pakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Udah 3M itu memang harus benar-benar kita pegang lah. Oke, dokter. Ya, itu yang pasti buat masyarakat Kabupaten Nganjuk, dokter Dian sudah menyampaikan ya, selalu ibu berkata 3M harus diingat gitu ya. Dokter. Iya, betul. Dokter, Ira pengen bertanya lagi buat dokter di Hari Dokter Nasional nih. Harapan dokter ini sebagai seorang dokter, apalagi sudah mengabdi 10 tahun ya, dok ya? Ya, kurang lebih 10 tahun. Itu harapannya untuk masyarakat, mungkin pasien yang selama ini dokter tangani itu harapannya apa sih, dok, menjadi seorang dokter tuh? Silakan, dok. Kalau harapannya untuk kita semua ya, sebenarnya sama seperti harapan semua orang ya, apalagi di masa pandemi ini itu yang pertama kali adalah pengen segera berlalu ya pandemi ini, dengan kita melaluinya dengan sehat, selamat ya, sampai
pandemi ini selesai. Kemudian untuk yang harapan yang secara umum itu ingin sekali kami para dokter itu agar masyarakat itu bisa semakin sadar akan sehatnya dan mengupayakan kesehatan itu dari secara mandiri dari dalam dirinya sendiri. Itu ya dengan makan makanan yang bergizi, bukan makanan junk food ya. Itu kemudian istirahat yang cukup, kemudian beraktivitas yang fisik yang cukup, kemudian mengelola stres dengan baik karena banyak sekali apalagi di akhir-akhir seperti ini tuh ternyata banyak sekali yang stresnya berlebih sehingga mengakibatkan ke penyakit-penyakit kronis itu. Iya, betul sekali. Apalagi orang tua sekarang di masa pandemi ini semuanya banyak yang stres. Iya. Kayaknya semua stres. Dokternya. Oh, dokternya juga stres. Iya, kadang-kadang masyarakat karena masyarakat ya itu tadi ya harapan termasuk harapan saya ya karena masyarakat ini pengennya kita itu juga semakin sadar ini loh kita saling bantu agar pandemi ini kita hadapi bersama. Betul. Gitu. Oke, Dokter Dian, terima kasih dokter atas kesempatannya sudah berbincang dengan 105,3 Radio Ersal ya dokter ya. Sama-sama Mbak Ira. Terima kasih juga atas kesempatannya. Iya. Dokter, sebelum Ira pamit sama dokter, mungkin ada sedikit kata untuk Radio Ersal atau mungkin dokter tentang diri dokter sendiri mungkin mau menyampaikan sesuatu hal, monggo silakan. Ya, jadi terima kasih mengundang saya untuk kesempatan memberikan ya kepada teman-teman atau masyarakat di Nganjuk ini pada khususnya, dan mungkin semoga ada yang mendengar lagi di yang lainnya tentang harapan kami para dokter dan tentunya ini harapan semua orang juga karena kita sama-sama masyarakat Indonesia, sama-sama manusia. Kemudian semoga Radio Ersal ya ini selalu memberikan sebagai penyambung baik dari profesi kami. Terima kasih Mbak Ira sudah dikasih kesempatan untuk menyuarakan sebenarnya harapan kami dan tantangan kami ini karena mungkin tidak banyak yang tahu ternyata harapan kita sama gitu. Iya, betul. Harapan kita sama sebagai harapan kita sama. Jadi terima kasih sekali sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk berbicara. Mungkin nanti harapannya juga ke depan mungkin bisa lagi di lain kesempatan lagi diundang lagi Mbak apa? Oke. Terima kasih Dokter Dian kesempatan di malam hari sudah bergabung dengan 105,3 Radio Ersal FM. Selamat beraktivitas kembali Bu. Dan Dokter Dian dari Puskesmas Mbagor mewakili dokter di Kabupaten Nganjuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa 105,3 Radio Ersal FM di malam hari sudah hadir Dokter Dian. Ini beliau bekerja di Puskesmas Mbagor. Mudah-mudahan di malam hari ini satu kata, satu harapan, satu ungkapan yang beliau ungkapkan di hari dokter, terutama adalah beliau sendiri seorang dokter, pengabdiannya benar-benar luar biasa untuk masyarakat. Maka dari masyarakat Nganjuk ini jangan lupa Ibu berkata 3M itu benar-benar harus dipatuhi ya, karena mereka atau beliau yang bekerja keras demi masyarakat terutama Kota Nganjuk ini luar biasa. Kita kasih tepuk tangan begitu. Akhirnya Mirsa di acara Ardila dengan lagu kenangan kita akan kasih buat Mirsa semuanya ada Krisya Kisah Cintaku.